Assalamualaikum dan apa kabar semuanya? Oke, kali ini saya akan mengomentari mengenai pelatih Sintayong. Kenapa saya cukup tertarik untuk mengomentari pelatih tim nasional Indonesia senior Sintayong? Karena memang saya baca di beberapa media sosial belakangan ini cukup ramai juga ya, dengan adanya tuntutan mundur kepada pelatih Sintayong dari kursi kepelatihan tim nasional Indonesia. Pasalnya dari tuntutan ini adalah karena memang performa tim nasional Indonesia di bawah asuhan pelatih Sintayong belum memperlihatkan performa yang meyakinkan. Dan juga prestasi tim nasional Indonesia belum juga membanggakan atau membuahkan hasil di bawah asuhan pelatih Sintayong. Tapi kalau menurut saya ini adalah sebuah tuntutan yang sangat wajar ya, karena memang ini adalah salah satu wujud cinta dari para fans penggemar sepak bola nasional terhadap tim nasional Indonesia. Tapi meski demikian, saya kurang setuju kalau Sintayong harus mundur saat ini juga. Karena memang Sintayong jika diharapkan untuk memberikan satu prestasi yang fenomenal saat ini, ya tidak wajar juga ya, sangat tidak beralasan karena memang satu-satunya event kemarin yang diikuti Sintayong adalah di kualifikasi Piala Dunia 2002 di Al Maktoum ya, di Stadion Al Maktoum Dubai, Uni Emirat Arab. Nah, di sini kita harus proporsional untuk harus fair dan harus adil ya untuk menilainya. Karena memang saat tampil di kualifikasi Piala Dunia itu, tim nasional Indonesia sebelumnya memang sudah berada dalam posisi juru kunci. Karena memang sebelumnya di bawah pelatih Simon McManamy, prestasi tim nasional di kualifikasi ini ancur-ancuran karena selalu kalah dari Vietnam, Malaysia, dan juga Thailand. Sehingga Indonesia saat itu harus berada dalam posisi juru kunci. Dan pelatih Sintayong hanya menerima warisan di kualifikasi ini dari pelatih asal Skotlandia itu. Makanya saat Sintayong diserahi tugas untuk membawa tim nasional Indonesia ke ajang tersebut di Stadion Al Maktoum Juni lalu, pelatih Sintayong benar-benar membawa hampir seluruhnya adalah pemain-pemain baru ya, kecuali mungkin Evan Dimas Darmono yang masih tetap dipercaya oleh pelatih Sintayong. Nah, di sini juga prestasi tim nasional di bawah asuhan Sintayong memang tidak membanggakan karena memang hanya mampu membawa poin 1 hasil seri melawan Thailand 2-2 dan juga hancur-hancuran di berondong Vietnam dan juga Uni Emirat Arab, masing-masing melawan Vietnam kalah 4-0 dan melawan Uni Emirat Arab tuan rumah kalah 5-0. Dengan demikian Indonesia tetap berada dalam posisi juru kunci di bawah asuhan pelatih Sintayong. Tapi kalau jika dengan demikian kita harus menuntut prestasi dari pelatih Sintayong, ya tidak adil, tidak fair, karena memang Sintayong hanya membawa warisan bukan warisan tim ya, tapi warisan event dari Sintayong, dari Simon McManamy yang sudah hancur-hancuran, memang sudah berada dalam posisi juru kunci. Mengenai prestasi atau maksudnya mengenai performa yang juga belum meyakinkan, ya wajar-wajar saja karena memang saat mempersiapkan tim ke ajang kualifikasi Piala Dunia Juni lalu itu di Stadion Al Maktoum Dubai, Uni Emirat Arab, pelatih Sintayong juga cukup kerepotan untuk mempersiapkan diri karena memang berada dalam situasi pandemi ya. Memang bukan hanya Indonesia mengalami hal tersebut karena semua tim juga pasti mengalami hal tersebut. Tapi tampaknya Indonesia cukup lebih parah atau lebih parah dibanding tim-tim lainnya karena saat mempersiapkan tim, kompetisi sama sekali tidak ada di Indonesia. Itulah yang membuat para official atau tim pelatih tim nasional Indonesia cukup kerepotan untuk menghadapi kualifikasi tersebut. Dengan makanya tim nasional Indonesia pun ya cukup kewalahan dan hasilnya pun sudah kita ketahui bersama, yaitu tidak mampu beranjak dari posisi juru kunci. Ini mengenai prestasi dan juga
performa yang belum meyakinkan ya. Walaupun kita sudah sebutkan tadi, walaupun saya sudah sebutkan tadi bahwa alasannya adalah seperti itu, sehingga saya tetap masih mendukung Sintayong. Dan lagi pula jika harus memberhentikan Sintayong saat ini juga sangat tidak beralasan dan sangat luar biasa tidak baik ya. Tentu kalau kita pecat sekarang, itu lebih brutal lagi atau sangat-sangat tidak mungkin karena persiapan Indonesia akan kembali hancur-hancuran. Dan untuk menghadapi AFF pun kita juga tinggal sebentar lagi, sekarang bulan September, nanti Oktober, November, Desember, hanya 3 bulan lagi. Waktu yang sangat pendek untuk mempersiapkan diri jelang perhelatan akbar untuk Asia Tenggara tersebut. Jika kita harus memecat Sintayong. Dengan demikian, ya buat saya, berilah Sintayong waktu untuk membuktikan diri. Karena bagaimanapun, Sintayong sudah separuh jalan untuk mempersiapkan tim ini di kualifikasi Piala Asia maupun di AFF nanti. Jika kita bongkar atau kita pecat pelatih Sintayong, tentu pelatih baru akan masuk dan memulai dari nol lagi. Dan siapapun pelatihnya, saya jamin meskipun yang masuk adalah Mourinho, Pep Guardiola, atau pelatih-pelatih top dunia yang bisa mungkin walaupun nggak mungkin, bisa di-hire oleh PSSI untuk menangani tim nasional Indonesia, saya jamin tidak akan bisa berhasil juga. Karena mereka juga harus memulai persiapan dari nol lagi. Dan jangan dilupakan adalah bahwa kompetisi Indonesia juga bukan suatu kompetisi yang paling hebat di Asia atau di Asia Tenggara, karena kompetisi kita hanya nomor 6. Bisa dibayangkan bagaimana kualitas para pemain Indonesia untuk menghadapi suatu event, karena bagaimanapun dengan kualitas seperti itu bisa digambarkan seorang pelatih timnas juga harus bisa meningkatkan level dari pemain-pemainnya untuk bertarung ke ajang internasional, karena dengan kompetisi level tersebut itu sudah bisa menggambarkan bagaimana kualitas atau level pemain-pemain Indonesia dan juga tim nasionalnya. Meskipun ya belum tentu juga peringkat klub bisa beriringan dengan prestasi timnas, tapi biasanya seperti itu. Toh sekarang kita juga berada di posisi 174 dunia untuk timnas dan kompetisinya aja hanya nomor 6 di ASEAN. Sebuah prestasi yang benar-benar sangat hancur-hancuran saat ini buat tim nasional Indonesia. Nah, yang bagusnya nih dari Sintayong adalah Sintayong memberikan satu tingkat atau level kedisiplinan kepada para pemain Indonesia. Tentu ini harus menjadi satu pelajaran buat pemain-pemain Indonesia untuk bisa belajar tingkat disiplin dalam mempersiapkan diri menghadapi suatu event. Sintayong tidak main-main loh, bahwa pemain-pemain seperti misalkan Osvaldo Hai atau misalkan Rifat Marsabesi saat ini juga harus dikeluarkan dari tim karena memang tidak disiplin. Memang masalah disiplin sangat pelik ya di sepak bola nasional. Mungkin buat sebagian pemain atau klub atau pelatih lokal Indonesia, kesalahan sedikit masih bisa ditolerir, tapi tidak buat Sintayong. Kesalahan kecil tetap sebuah kesalahan yang harus dihukum, karena untuk buat Sintayong tingkat kedisiplinan yang tinggi adalah salah satu kunci sukses untuk menuju keberhasilan di sebuah tim. Nah, dengan demikian dari komentar saya ini, saya tidak setuju ya jika harus mengganti Sintayong saat ini, karena bagaimanapun kita sebentar lagi akan menghadapi suatu event yaitu kualifikasi Piala Asia dan juga Piala AFF. Jadi berikanlah Sintayong waktu untuk bisa membuktikan diri untuk keberhasilan tim nasional Indonesia.